Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hal wa ala kulli ni'matil Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih bisa mempertahankan ad-dinul haqq, ad-dinul Islam yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas tentang siapa itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, siapa biografinya beliau, dan kemudian keutamaan-keutamaan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karya-karya beliau yang sampai saat ini kita rasakan. Mungkin jamaah yang pada pertemuan yang lalu mungkin ada yang tidak ada, maka sekilas kita murojaah sedikit tentang pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita membahas tentang Matan Arba'in An-Nawawiyah, yang mana salah satu pengarangnya ini adalah Imam An-Nawawi. Matan yang dikarang oleh beliau memenuhi kriteria Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim pada pertemuan yang lalu qadarullah ana ada kesalahan. Jawa itu pakai alif panjang. Di papan tulis kemarin ana tulis tanpa alif. Afwan, ana manusia jadi mungkin ada kesalahan. Kurang alif yang pertemuan kemarin. Kemudian memenuhi kriteria Jawami al-Kalim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu Jawami al-Kalim." Aku telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim adalah kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lafadznya pendek-pendek namun maknanya begitu besar. Maknanya begitu besar. Thayyib. Yang kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala lahir di daerah Nawa. Nawa itu di daerah Damaskus, Irak, yang mana beliau adalah Al-Hafidh Imam dalam bidang madhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Kemudian beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang mana dia menghafalkan Al-Quran serta ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengarang banyak kitab. Salah satunya Majmu' Syaraf Al-Muhadzab. Kemarin alhamdulillah ana berkunjung ke Bayakub di Pasar Besar. Ana saksikan sendiri karya Imam An-Nawawi 29 jilid dan bukunya tebal-tebal segini semua. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengarang kitab fikih Raudhah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengarang matan ini serta syarah Sahih Muslim dan Bulughul Maram. Bulughul Maram maksud saya Riyadhus Shalihin. Thayyib. Afwan, memang anak saya ini agak ramai. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kemarin kita telah membahas hadis pertama diriwayatkan dari
Umar, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, an Umar ibn Hafsin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Disahihkan Sahih Bukhari Muslim, yang mana Sahih Bukhari Muslim ini adalah kitab paling tersahih yang pernah disusun selama ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang artinya, Bapak Catur bisa tolong dibacakan artinya hadis pertama. Fadhal. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang ia tujuan hijrahnya. Cukup. Jadi diriwayatkan bahwa hadis ini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala memuat 70 bab fikih hadis innamal a'malu binniyat ini, yang mana juga dikatakan para ulama bahwa ini adalah sepertiga Islam. Barakallahu fik. Kemudian alhamdulillah insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi niat. Fungsi niat. Fungsi niat itu kata para ulama yaitu litamyiz. Sebagai pembeda. Pembeda antara apa? Antara amal satu dengan amal lainnya. Antara ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kemudian antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Kemudian antara ikhlas atau tidak. Ini fungsinya niat. Niat itu litamyiz, sebagai pembeda. Pembeda antara amal satu dengan amal lainnya, ibadah satu dengan ibadah lainnya, antara adat kebiasaan kita dengan ibadah, kemudian antara ikhlas atau tidak. Oke, kita contoh kasus sekarang. Contoh adat dan ibadah. Contoh seseorang biasanya kan mandi ya. Mandi itu banyak macamnya. Ada mandi bebek, ada mandi kilat ya. Banyak modelnya, ada mandi yang super cepat, ekspres ada. Namun itu semua kebiasaan. Adat. Mandi yang kita biasa lakukan. Kalau di Arab Saudi itu seminggu mandi cuma 2 kali. 2 kali aja mandinya. Makanya orang Indonesia ini Masya Allah bersih-bersih. Sudah wudu, tambah mandi lagi. Masya Allah, kurang bersih apa? Nah kalau orang Arab Saudi, mohon maaf, kalau memang kita bersampingan, bersebelahan, itu memang baunya memang seperti itu. Karena memang wajar, mandinya hanya 2 kali dalam seminggu. Itu ada yang 3 kali. Pokoknya setiap hari. Kadang ada yang tidak mandi sama sekali. Gitu loh. Beda dengan kita 2 kali. Pagi mandi, sore mandi. Nah, kemudian mandi yang biasa kita lakukan itu mandi kebiasaan kita. Nah, bagaimana apabila mandi tersebut bisa menjadi ibadah?
Bagaimana caranya? Nah, banyak. Mandi sunnah Jumat, mandi junub dan lain sebagainya. Ya. Ini mandi ibadah. Oke, sekarang kita contoh kasus di lapangan. Seseorang pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki ya. Kemudian ia dengarkan khutbah, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah itu 2 rakaat, salam, dia pulang. Sampai di rumah, dia baru sadar, aku tadi itu mandi sunnah Jumat atau mandi junub. Yang dia memang dalam keadaan junub ya, seperti itu. Nah, di sini fungsinya niat jamaah, membedakan antara mandi yang kebiasaan atau mandi yang ibadah. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan orang ini? Yang tadi yang seharusnya dia mandi junub, kemudian dia menyadari ternyata dia mandi sunnah Jumat. Apakah dia harus mandi lagi? Apakah dia harus mandi lagi, Gozi? Apakah dia harus mandi lagi? Hah? Mandi lagi. Kewajiban mandi junubnya belum gugur karena dia mendahulukan yang sunnah. Seperti itu. Jadi mandi sunnah Jumatnya itu tidak berharga selama dia belum mandi junub. Maka solatnya tidak sah karena syarat sah solat adalah terangkatnya hadis kecil dan hadis besar. Seperti itu. Saya pahami ya? Oke, lanjut. Jadi seseorang itu bagaimana kalau sudah terlanjur seperti itu, baru sadar setelah pulang? Maka wajib dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia mengganti solat Jumat tadi dengan solat zuhur 4 rakaat. Nah, ini harus diingat-ingat. Ini penting sekali ini. Nah, oke. Contoh kasus yang lain. Seseorang biasanya anak kuliah ya, atau anak kos-kosan. Itu biasanya dia kalau makan sehari kadang tidak ada, ya, kadang tidak ada makan sama sekali. Kadang dia makannya siang jam 2, dia tidak teratur. Ya. Seperti Gozi ini kalau disuruh makan dia tidak mau kalau makan pagi, makan siang, tunggu jam 2 atau mau maghrib baru makan. Nah, sekarang saya mau nanya, dari kebiasaan Gozi tadi, nih, yang tidak makan tidak jelas itu ya kan? Nanti kalau mengeluh ke orang tuanya, mah, anak mah ini bagaimana ini? Itu karena kesalahan antum sendiri ya. Nah, adat kebiasaan tadi yang makan tidak teratur tadi ya kan? Nah, kemudian ada inisiatif. Gimana kalau misalnya anak puasa aja ya? Kali aja ibadah. Di sini masuk ibadah. Dari kebiasaan Gozi tadi yang makan tidak teratur, yang makannya itu jam 3, jam 4, kemudian dia menyengajakan untuk berpuasa, maka bernilai ibadah. Berubah niatnya jadinya. Dalam amalan sunnah itu diizinkan bagi kita sebagaimana diriwayatkan dari Abu Daud insyaallah taala, yang wajib berniat itu adalah puasa wajib. Adapun puasa sunnah sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya apabila puasa sunnah ini kita sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada persediaan lauk? Apakah ada persediaan makanan di dapur?" Kemudian Aisyah menjawab, "Tidak ada." Maka Rasulullah dari yang belum berniat puasa, kemudian gara-gara tidak ada sebab makanan yang ada di atas meja, kemudian langsung dia berniat puasa. Nah, ini kalau puasa sunnah boleh. Meskipun itu di siang hari. Misalnya kita berniat memang tidak ada makanan di rumah, tapi ya tidak mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Alhamdulillah Allah beri kita keluasan rezeki. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, pemegang kunci mal Baitullah, pemegang bendahara, menteri keuangan negara, masih nanya apakah ada persediaan pangan di rumah? Coba bisa dibayangkan. Jawabannya tidak ada. Kemudian akhirnya dari Rasulullah yang belum berpuasa, kemudian dia berpuasa. Nah, itu dalilnya bahwasanya puasa sunnah itu boleh langsung berpuasa, berbeda dengan puasa wajib. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Daud, barang siapa yang belum berniat
puasa fardu sebelum terbitnya matahari, maka tidak ada puasa baginya. Itu berbeda dengan puasa wajib. Jadi makanya kita berniat dari malam hari, kadang dari sebelum subuh. Nah, itu karena puasa wajib. Wajib memang ada dalilnya dari riwayat Abu Daud. Oke, thayyib. Bisa dipahami ya? Oke, bismillah. Lanjut. Itu tadi contohnya pembeda antara adat dengan ibadah. Kebiasaan dengan ibadah. Kemudian antara amal satu dengan amal yang lainnya. Ibadah satu dengan ibadah lainnya. Oke, contoh kasus. Seseorang melaksanakan salat zuhur. Tentu dia akan berangkat ke masjid di waktu zuhur. Nah, tahukah, kita tahu semua ya, bahwa qobliyah zuhur itu, qobliyah dan ba'da zuhur, itu pahalanya kita disiapkan rumah di surga. Itu sahih hadisnya. Ana lupa riwayat siapa. Namun barang siapa yang menjaga 4 qobliyah zuhur dan 4 setelahnya, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Nah, thayyib. 4 rakaat qobliyah zuhur ini ada 2 cara pelaksanaannya. Ini harus diperhatikan ya. Nih, ada yang 2 rakaat, 1 salam, 1 salam. Nah, jadi setelah 2 bangkit lagi. Kemudian laksanakan 2 lagi. Ini qobliyahnya. Ada cara kedua. Cara kedua langsung 4. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Nih, ini cara yang kedua. Maka kita analogikan cara yang kedua ini. Cara yang kedua ini. Nah, persis seperti sholat zuhur, waktunya persis seperti sholat zuhur, tidak juga disuarakan sir, ya kan? Sama. Pelaksanaannya juga sama seperti sholat zuhur. Nah, apa yang membedakan? Membedakan niat. Sama 4 rakaat, sama sholatnya sir, sama waktunya. Yang membedakan apa? Kita qobliyah zuhur atau sholat fardu zuhur. Seperti itu. Oke. Contoh selanjutnya. Seseorang bersedekah. Ya. Sedekah. Seseorang bersedekah. Sedekah ini banyak ya modelnya. Ada infak, ada zakat, ada wakaf Quran, kemudian ada hibah, itu semua sedekah. Hatta sampai tabassam ila wajhi ahika, tersenyum kepada saudara laki-lakimu atau saudara yang sejenis. Tidak boleh kita tersenyum pada saudara yang non mahram. Misalnya ada mbak-mbak di luar sana. Jangan. Bukan mahram, kita senyum pada yang mahram saja. Seperti itu. Jangan suka tebar pesona ya. Oke. Nah, jadi sedekah ini maknanya banyak. Nah, maknanya banyak sedekah. Ada infak tadi. Infak. Zakat. Ya. Hibah. Kemudian wakaf Quran itu. Nah, ini namanya sedekah semua. Nah, kemudian si fulan, anggap si fulan, sekarang enggak usah gozi lagi, kesian. Oke. Nah, jadi seseorang berinfak senilai nominal dia berzakat. Senilai. Misalnya zakat keluarganya itu ya 270.000. Nah, dia niatnya itu berinfak. Apakah kewajiban zakatnya gugur? Kewajiban zakatnya gugur apa tidak? Gugur apa tidak? Tidak, karena yang diniatkan berinfak ini sunnah. Ini wajib. Jadi apabila seseorang telah berinfak, meskipun besar nominalnya seperti bayar zakat, dia belum dikatakan berzakat sebelum dia meniatkan untuk membayar zakat. Seperti itu. Nah, kita balik sekarang. Apabila dia niat
untuk berzakat. Nih, berzakat bulan Ramadan sudah membayar zakat. Nah, kemudian dia berinfak lagi. Berinfak. Nah, ini pahalanya sendiri-sendiri atau tidak? Sama-sama sedekah. Sama sedekah konteksnya. Apakah pahalanya sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Zakat sendiri, infak sendiri. Wah, sudah pinter-pinter di sini semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita membahas tentang ini fungsi niat litamyiz, pembeda antara adat dengan ibadah. Kemudian fungsi niat untuk antara amal satu dengan amal yang lainnya atau ibadah satu dengan ibadah lainnya. Nah, ini contohnya tadi sholat zuhur, kemudian salah satu contohnya lagi sedekah. Nah, ini sekarang antara ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Al-qasdu lillah aw li ghairi. Oke. Ikhlas atau tidak? Kita menyengajakan, ini al-qasdu ini menyengajakan ya. Kita menyengajakan amalan tersebut karena Allah atau li ghairi, atau selain Allah. Ikhlas atau tidak, ini juga terbagi menjadi dua. Nah, riya atau sum'ah. Riya atau sum'ah atau karena dunia. Dibedakan. Nah, kalau karena riya sudah jelas. Dari awal sudah berniat mau haji memang karena mau riya, mau beramal memang karena mau riya, membangun masjid karena memang mau riya. Ini tidak ada ampun jamaah. Cuman kalau dunia masih ada lagi penjabarannya. Apabila akhiratnya, dimatikan dulu biar fokus. Apabila niat akhiratnya lebih besar daripada niat dunia, ingat ya, niat akhiratnya lebih besar daripada dunia. Seperti contoh, ana nggak usah jauh-jauh. Ana ini ya profesinya ya seperti ini, akhirat. Namun apabila ana memang meniatkan karena Allah Ta'ala, apabila memang tidak ada karena amplop atau dan unsur-unsur lain sebagainya, maka ana selamat. Ataupun kalau memang misalnya diberikan, maka itu masuk ke dalam bab hadiah. Kita tidak boleh mengharapkan hadiah. Itu apabila diberikan maka diterima, apabila tidak maka ya sudah, seperti itu. Apabila seperti ini konsepnya maka kita selamat. Amalan kita berdakwah atau amalan kita mengimami maka tidak gugur. Namun sebaliknya, apabila keinginan dunia itu lebih besar, keinginan dunia lebih besar daripada akhirat. Misalnya tidak diberi amplop, tidak jalan. Maksudnya kalau menyampaikan materi ya juga setengah-setengah seperti itu dan sebagainya. Anda tidak menyinggung pihak manapun, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau misalnya berdakwah dan sebagainya tidak ada amplopnya, maka dia tidak niat, maka dia tidak menjadikan akhirat itu sebagai destinasi terakhir. Maka ini wallahi ini akan dipertanyakan dia yaumil akhir, nanti dituntut dia. Hati-hati. Seperti broadcast seperti biasa kajian itu kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa
yang mempermudah jalannya untuk menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Nah, apabila dari ilmu-ilmu yang telah diketahui ini, sebenarnya dia tahu bahwa dunia itu bukan tujuan akhirnya, tapi niatnya berbelok. Akhirnya sudah tahu celahnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya fee-nya kurang besar, dia tidak mau mengisi. Bahkan sampai mematok tarif. Wallahi, ini azab Allah alim. Azab Allah alim, begitu pedih. Hati-hati. Bagi asatid, ini kan nanti di-share di YouTube. Saya ingatkan, yang mematok tarif, hati-hati. Betul-betul hati-hati. Pahala berdakwah ini lebih besar dari amplop itu semua. Seorang ciri-ciri pemuda beriman itu yata'allaku bil masajidallah, terpaku hatinya kepada masjid-masjid Allah. Bahkan barang siapa yang mengurus atau takmir dan lain sebagainya, akan disiapkan 70.000 bidadari di akhirat nanti. Apa yang kita tuntut dari dunia ini? Tidak ada. Sudah kemarin kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa asal kata dari dunia itu dana yadnu dunuwan, artinya hina, paling rendah. Itu makna dari segi lugo. Dunia itu maknanya tuh hina, rendah. Mana yang harus dibanggakan? Tidak ada. Seperti itu. Apabila kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ini harapannya. Ini harapannya jamaah. Ini harapannya karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi bisa dipahami ya, fungsi niat yang cabang ketiga tadi, ikhlas atau tidak, al-qasdu lillah aw li ghairi. Kemudian dibagi menjadi dua, riya, sum'ah. Kalau riya ini sudah jelas. Kemudian dunia, apabila dia keinginan akhiratnya lebih besar, maka dia selamat. Pahala yang dia kerjakan itu tidak menggugurkan pahala-pahalanya, meskipun dia kerja di dalam bidang akhirat. Seperti itu. Nah, sebaliknya apabila dunia itu mendominasinya dan akhirat itu sebagai faktor samping, maka ini harus hati-hati ini. Ini harus hati-hati. Maka dia gugur pahalanya. Oke. Kembali ke riya. Ya, riya. Riya atau sum'ah. Sum'ah ini ingin didengar, ingin dilihat, ingin didengar. Itu sum'ah, didengar, ingin didengar. Sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Nih. Nah, kalau riya dibagi menjadi 3. Riya di awal, riya di tengah, riya di akhir. Kalau di awal tadi sudah jelas bahwasanya apabila riya di awal, dia haji supaya dibilang haji. Dia 5 kali haji, kemudian ia ngasih tahu orang-orang, Alhamdulillah, dengan izin Allah, ana berangkat haji tiap tahun. Ini sebenarnya tidak perlu jamaah. Tidak perlu. Ya, tidak perlu sekali lagi. Kalau ada yang bertanya baru dikasih tahu. Itu tidak terkena itu. Karena kita juga tidak boleh menutupi, berbohong. Kalau misalnya ditanya, Afwan Ustaz, antum haji berapa kali? Misalnya anak sudah, misalnya ya, contoh saja, amin, sudah 7 kali gitu. Ya bilang saja, Alhamdulillah, ini yang ke-7 kalinya. Wah, Masya Allah, antum luar biasa Ustaz. Kalau sudah seperti itu, tutup pembicaraan, sudah, pangkas sudah. Setelah itu berbahaya itu. Itu pasti ada belok-beloknya kemana-mana itu. Nanti akhirnya pamer satu yang lain, melebar kemana-mana. Nah itu. Kemudian dia membangun masjid. Dari awal tuh, Bismillah, aku mau bangun masjid. Masjidnya aku kasih nama Mu'afa. Masjid Mu'afa. Jadi kalau misalnya orang nanya, konoroga, Masjid Mu'afa. Itu yang nama masjidnya, ya punya orangnya itu. Nama orangnya Mu'afa itu. Jadi dia supaya dilihat orang, kemudian supaya didengar. Tahu enggak sih Masjid Mu'afa itu?
Oh itu besar, bagus loh. Itu yang punya owner masjidnya itu, ya itu namanya mu'afa juga. Masya Allah. Nah, kalau kayak gitu, itu sangat terancam rianya ya, berbahaya. Jadi kalau misalnya mau sumbangan masjid, maka berikan saja Jabal Nur atau Mujahidin seperti ini. Makna-makna yang umum, jangan nama-nama pribadi, kecuali nama-nama pahlawan seperti Masjid Sudirman, kemudian Masjid Ahmad Dahlan, Masjid Kiai Hasim Asy'ari, itu mafibas insyaallah taala, tidak ada masalah. Oke, kemudian riya yang di tengah. Ini ada khilaf kalau para ulama, ada yang bilang gugur, ada yang bilang tidak. Nah, contoh kasus ya. Contoh kasus. Ana biasa kan kalau misalnya imamin maghrib kan surat Ad-Duha atau Atin ya, surat-surat pendek lah ya. Nah, kemudian Allahu a'lam ini iringan-iringan dari mana, tapi kayaknya sepertinya bukan dari Masjid Mujahidin, dari luar gitu. Ring ring ring, pokoknya agak rame-rame seperti itu, mungkin pejabat dan sebagainya ya. Ini ketika sholat ini. Nah, kemudian ia merapat di barisan sholat di rakaat kedua. Yang tadinya ana rencananya baca surat Inna a'tainakal kautsar. Awalnya mau baca itu. Pas sudah tahu itu ada suara pintu kan kedengaran ya. Cetek, celetek, celetek. Nah, langsung ana ganti rakaat kedua surat Al-Baqarah. Nah, ini namanya riya di tengah amal. Itu contohnya. Langsung ana kasih merdu-merdu. Alif lam mim. Luar biasa. Pokoknya dari yang biasa aja panjangnya dipanjang-panjangin, dilebay-lebayin, kayak gitu pokoknya. Nah, ini namanya riya di tengah. Ada yang bilang gugur, ada yang bilang tidak. Cuman kalau ana pribadi tidak. Karena ini hanyalah permasalahan hati, belum terlalu berat seperti itu. Jadi apabila dia riya, maka riya itu ada dosanya sendiri tanpa menggugurkan amalannya tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Oke, thayyib. Contoh lagi di akhir sekarang. Nah, ini juga ada khilaf para ulama. Ada yang bilang gugur, ada yang bilang tidak. Kenapa kok bilang gugur? Contoh kasus ya, contoh. Dia sudah melaksanakan haji, sudah selesai. Pulang ke tanah air. Kemudian tetangga-tetangganya datang syukuran. Assalamualaikum. Gimana kemarin di Mekah? Alhamdulillah, enak banget, kayaknya antum harus ke sana gitu. Sudah, setelah itu kan masih aman pembicaraan. Nah, kemudian ana pas di Mekah, beli ini, diceritakan semua. Beli ini. Setelah itu, ini adalah haji ana yang ke-8 kalinya. Masuk di situ amalan riya yang di akhir setelah beramal. Di situ contohnya. Jadi ada amal riya yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Yang di tengah tadi yang seperti sholat tadi, yang di awal itu tadi bangun masjid. Bismillah, aku bangun masjid supaya orang-orang tahu namaku Mu'afa. Ku kasih nama masjid, Masjid Mu'afa. Itu tadi yang contoh di awal. Ini contoh yang di akhir tadi setelah beramal. Contoh lagi, seseorang berdakwah misalnya di pulau terpencil, Papua misalnya. Setelah 2 tahun dia berdakwah, dia kembali ke Indonesia. Maksudnya ke Jawa atau ke kampungnya lah. Seperti itu. Kemudian dia bilang ke murid-muridnya, antum tahu semua, kalau bukan karena ana dakwah di Papua 2 tahun itu, maka di Papua sekarang tidak ada yang Islam. Ini namanya riya di akhir. Thayyib. Oke, kita contoh kasus lagi ya. Seseorang menyumbang 1 miliar. Nih, Ngozi, jawab ya. Seseorang menyumbang 1 miliar. Nih, sudah dibayangkan ya, bangun jalan atau apa gitu. Kemudian dia memang ingin menyumbang tuh, memang ingin riya, ini memang ini di sini. Ya kan? Kan kita sudah pelajari tadi bahwa memang kalau di awal tuh gugur kan pahalanya kan. Nah, kalau misalnya setelah dia menyumbang, terus dia diajak teman yang mengaji, ayo
ada kajian di masjid situ tentang ekonomi kontemporer seperti itu. Yang mana di situ bahas harta-harta yang goror, harta-harta yang syubhat dan lain sebagainya. Dibahas di situ harta-hartanya. Akhirnya dia sadar. Kemudian dia khilaf. Yang tadinya niatnya di awal sudah salah. Sudah karena manusia. Nah, saya mau tanya, apakah diampuni? Apakah pahalanya gugur maksud saya? Gugur atau tidak pahalanya? Kalau menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana dalam dia karangan-karangan penyakit hati dan obatnya itu memang dia jagonya dalam hal tazkiyatun nafas, Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab Ad-Da' wad Dawa. Jadi kalau misalnya hari Kamis dan Sabtu biasanya ana tidak di sini, itu ana di Al-Mutakin. Nah, hari Kamisnya beliau Ustadz Syukur rahimahullah dia bahas tentang itu, kitab Ad-Da' wad Dawa, kitab untuk mengobati segala macam penyakit hati. Dia kalau dalam bidang hati ini memang luar biasa jamaah. Kalau udah dari awal ini memang riya, ini tertabrak semua, hancur semua sudah amalan ini. Kalau Ibnul Qayyim, ini rusak semua ini. Kalau Ibnul Qayyim ini, pokoknya kalau di awal itu bukan karena Allah, rusak semua amalannya. Namun, ana tidak mau ngambil pendapatnya seperti itu. Karena ada dalil dalam Al-Quran. Ada yang menghalang-halangi harta dan infak mereka, yaitu orang-orang yang kafir ingkar. Kafir ingkar itu apa? Kristen dan Yahudi dan sebangsanya. Nah, nih. Jadi anak buat perumpamanannya. Ini kafir ya. Tolong jangan salah maksud. Ini kafir ini maksudnya orang mengingkari Islam seperti itu. Ini kafir ya. Kemudian ini garis. Ini amal, panah ini amalnya dia. Ini kafir ini beramal soleh. Banyak ya. Banyak. Ini amal solehnya semua ini, panah-panahnya ini. Nah, dia tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia menembus dinding syahadat. Paham kan? Ini syahadat Islam. Nih, Islam. Dia tidak akan bisa menembus ini. Tertahan semua amalannya. Namun apabila dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini terhapus. Amal-amal yang dari kecil, amal soleh yang dia kafir, kemudian apabila dia bersyahadat, semua diterima oleh Allah. Namun ada satu syarat, itu tadi bersyahadat. Ini orang kafir, Allah merahmati orang kafir, apalagi orang muslim. Itu logika saya. Jadi saya tidak sependapat dengan Ibnul Qayyim, namun kalau misalnya dipakai pendapat tersebut terlalu keras, berbahaya. Bagaimana? Orang beramal akhirnya jadi takut. Kenapa? Karena gugur, seperti itu. Jadi saya ambil pendapat ini, gitu loh. Itu orang kafir. Ada sesuatu yang menghalang-halangi infak mereka dikarenakan mereka kafir ingkar. Apabila dia sudah masuk ke Islam, ya, maka dia selamat. Seperti itu. Apalagi orang muslim, rahmatuhu wasi'ah, rahmatnya Allah begitu besar. Seperti itu. Jadi apabila mengambil pendapat beliau agak repot. Jadi saya mengambil pendapat ulama yang lain yang tidak menggugurkan amalan yang dari awal itu kecuali dia bertaubat kepada Allah. Seperti itu. Jadi semoga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil faedah dari pembelajaran dan materi pada pembahasan hadis pertama ini. Ini sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai ini. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang hadis yang kedua, iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Thayyib, kalau misalnya ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau nanya soal niat ini. Jadi kan misalnya kita ke masjid subuh-subuh, terus ya waktunya udah agak mepet sama qomat. Ini tapi setelah azan subuh. Jadi kita masuk, terus niatnya itu mau sholat
tahiyatul masjid. Nah, terus di tengah sholat kita itu sadar kalau waktunya ini mepet, jadi akhirnya malah pengen ngambil niat sholat qobliyah subuh yang dimana pahalanya juga besar. Nah, pertanyaan saya, apa hukumnya kalau kita mengganti niat di tengah-tengah ibadah? Thayyib. Sekian. Kemudian saya mau nanya lagi. Iya, iya. Ini juga sudah membingungkan saya mungkin dari dulu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa niat itu dilafadzkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa niat itu cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafadzkan. Nah, saya mohon penjelasannya ini kalau misal dilafadzkan bagaimana pendapat Islam, kalau misalkan tidak itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat berbobot ya. Bismillah, semoga saya bisa menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi tadi saudara Gozi bertanya, bagaimana apabila kita dalam kondisi misalnya waktu tinggal 3 menit, waktu qomat yang sudah disepakati bersama. Kita belum sholat tahiyatul masjid, kita belum sholat qobliyah subuh, belum sholat sunnah setelah wudu. Ada banyak pahala sholat sunnah yang kita tinggalkan. Yang mana kita prioritaskan? Ada 2 pilihan, Gozi. Yang pertama, bagaimana dalam sabdanya Rasulullah SAW yang puasa tadi, ini kan amalan sunnah ya, amalan sunnah kan, bukan sholat wajib kan. Maka insya Allah ta'ala, Allahu a'lam, dalam dalil tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah masih ada persediaan pangan? Dia menjawab, tidak ada. Maka dari Rasulullah yang belum berniat puasa, kemudian langsung merubah niatnya menjadi puasa. Nah, karena ini amalan sunnah ya, maka insya Allah berlaku juga kepada sholat tersebut tadi. Misalnya antum prioritaskan sholat qobliyah subuh yang pahalanya seperti dunia dan seisinya, maka antum sholat qobliyah subuh. Dari antum niatnya sholat sunnah wudu, antum lihat waktu tinggal 3 menit, antum langsung rubah ke mana? Ke sholat qobliyah subuh yang mana fadilahnya lebih besar. Dan pilihan yang kedua, insya Allah ana lebih pendapat yang pilihan kedua. Pertama, gabung semua niatnya. Karena para ulama membolehkan apabila dalam amalan sunnah itu kita menggabung niat. Contoh, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa tersebut pas hari Kamis, kita gabung sekaligus boleh tidak? Boleh, sunnah. Kita dapat pahalanya 3-tiganya. Maka insya Allah ta'ala, Allahu a'lam, ana memilih pendapat yang kedua. Lebih condong pada yang kedua. Karena ini amalan sunnah, masih ada keringanan sedikit. Cuman kalau wajib, apabila di awal niat sholat isya, kita rubah sholat duhur, itu tidak bisa. Seperti itu. Tidak bisa. Selain sudah beda waktu, juga sudah beda. Ya, kalau wajib memang sudah ada dalil-dalilnya. Memang sudah harus dari awal kita niatkan. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Saya. Oke, thayyib, yang kedua tadi apa tadi? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan menjawab dengan seadil-adilnya, dengan setengah-tengahnya. Aduh, itu bagaimana itu? Jadi, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, melafadzkan niat ini adalah perkara khilafiyah. Perkara furu. Allahu alam perkara furu atau tidak, saya berlepas diri. Namun apabila antum bertanya, apakah ada memang ulama yang memperbolehkan melafadzkan niat? Ada ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Tidak usah diributkan seperti itu. Kalau antum mau melafadzkan niat, tafadhol. Tujuan dari ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i itu adalah untuk mengokohkan niat sebelum sholat. Usolli fardu subahi raq'ataini ya. Misalnya, mustaqbil al-qiblati adan lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Nah, itu untuk mengokohkan niat. Namun perlu dijadikan catatan. Antum berniat dilafadzkan itu bukan ngasih tahu tetangga sebelah. Jadi enggak usah keras-keras. Sholli fardhu sholli. Enggak usah ngasih tahu tetangga sebelah. Ya, enggak usah ngasih tahu.
Allah lebih tahu niat yang antum utarakan. Cukup lisan antum yang mendengarnya. Seperti itu. Jangan sampai mengganggu. Seperti itu. Allah sudah tahu antum mau berniat, sebelum antum berucap Allah sudah tahu. Jadi apabila berniat sholli. Kurang khusyuk. Allah. Sholli. Kurang khusyuk. Ulang lagi. Ulangi sampai Allahu Akbar antum belum khusyuk. Nah, itu yang bahaya. Jadi cukup sekali saja. Kalau memang sudah ragu itu waswas syaitan, sudah tinggalkan sudah. Enggak usah diulang-ulang. Usollinya enggak usah diulang-ulang. Jadi usolli. Aduh, kurang khusyuk. Usolli. Aduh, astagfirullahaladzim, kurang khusyuk. Keburu Allahu Akbar. Seperti itu. Antum belum Al-Fatihah. Sudah seperti itu. Nah, jadi memang ada, namun ana pribadi condong pada yang tidak melafadzkan niat. Karena sebagaimana kefakiran ilmu yang ana pelajari, kemiskinan ilmu yang ana pelajari, ana cari dari kitab-kitab hadis dan lain sebagainya, itu tidak ada. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjawab antum ya. Adapun yang mau melafadzkan niat, tafadhol, itu memang ada di madhab Syafi'i, ulama mutaakhirin. Oke, thayyib, sudah tidak lagi? Udah clear semua ya tentang niat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.